Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk isi hatinya dia ketika sendirian. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And now skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca doa ya. Kita lihat ya, isi hatinya dia ketika sendirian. Apa sih yang dia pikirkan ketika sendirian? Kehampaan, tentang kematian juga, tentang kehampaan, pembayaran karma, Ten of Swords. Ya, dimulainya karma buruknya dia. Six of Swords, ya. Jadi kayak dia ngebayangin ya tentang kematian, tentang pembayaran karma, perjalanan hidupnya. Jadi ya dimulainya progressing pembayaran karma buruk. The High Priestess. Secara spiritual juga ya, The Knight of Wands. Ya dia udah nggak berani ngambil resiko nih guys, posesif banget ya. Dia udah nggak berani ngambil resiko dalam mencapai target hidupnya. Ya, terutama tentang kamu. Kenapa? Ya karena kamu di sini sudah ya dihancurkan oleh dia secara spiritual juga ya. Dan kamu juga udah memikirkan, udah nggak mau berkhayal tentang dia lagi gitu loh, mengejar dia lagi. So, isi hatinya ketika sendirian. Dimulainya pembayaran karma dan awakening spiritual. Progressingnya ini jelas banget awakening spiritual ya. The Death, Ten of Swords, and the Six of Swords, and the High Priestess. Ini jelas banget yang dia pikirkan adalah tentang awakening spiritual ya, yang mana ya dia harus menjalani kehidupannya yang tidak enak ke depannya ya. Dan aku ngerasa ya dia dihantui ketakutan sih, ketakutan atas perbuatan dia sendiri. Dan dia mikirin kamu ya masih, tapi dia tahu kamu udah nggak ngejar dia, udah nggak obsesi ngejar dia ya. Kita lihat isi hatinya ketika sendirian. Eight of Swords, Strange, kan dia mikirin kamu. Queen of Cups, so kalau aku lihat sih memang dia mikirin kamu. Dia lagi mencoba untuk kuat menjalani perjalanan karma buruknya dia. Diam-diam dia mantau kamu juga. Dan dia ingin banget ending dari yang namanya karma buruk gitu ya. Dan ingin komunikasi lagi sama kamu. Tapi di sininya dia udah tahu kalau kamu tuh sudah move on, ya sudah pergi, sudah jauh menurut dia. Dan dia merasa hancur ya. Dia marah, dendam, kesal. Ya semua ini adalah dari hasil ya
petualangan hidupnya dia sendiri ya, karena dia bermain api. Seven of Cups, the Knight of Wands, the Three of Pentacles, and the Devil, and the Five of Wands, and the Tower. Dia dihadapi tentang kehancuran. Ini ada serangan gaib juga, entah dari teman kantor ataupun tripartinya. Ya, karena dia mengejar ya tentang fantasinya dia. Ya guys. Di sini dia merasa terperangkap ya, dan dia tersiksa mendengar ataupun melihat kamu sudah move on dan kamu lebih misterius, udah nggak terlalu diumbar di dalam media sosial. Jadi dia nggak bisa mendapat info kamu yang bagaimananya gitu loh, kamu sama siapanya, dia nggak dapet. Dia malah berpikirnya kamu udah ada penggantinya apa enggak ya gitu loh. Dan dia mimpi buruk terus ya, mimpi buruk tentang kamu selalu hadir ya. Tuh, the King of Cups, the Queen of Pentacles, the Magician, the Fool, and the Emperor. Dia nggak nyangka sih kalau kamu lari dari dia dan belajar dalam hal spiritual ataupun tentang talenta kamu ya. Dia nggak nyangka kamu lari dari dia ataupun ya meninggalkan dia dan mengejar impian kamu ya. Di sini the Magician, the Queen of Pentacles. Dia nggak nyangka. Dia pikir ya kamu akan selalu sama dia gitu. Dia pikir kamu akan nunggu dia terus. Tapi ternyata kamu malah nekat mengambil resiko, lakukan segala cara dan belajar ya, entah itu secara materi ya, belajar misalnya usaha gitu ya, kamu pelajari hal itu dengan sabar, dengan tekun, pada akhirnya kamu menuai hasilnya ya dengan berbagai cara untuk sukses gitu. Dia nggak nyangka. Begitupun dengan spiritualnya kamu, dia nggak nyangka hal itu. Dia berpikirnya kamu akan terus ngejar dia, tadinya butuh dia. So yang dia pikirkan, isi hatinya ketika sendirian, dihantui tentang kematian, dihantui tentang karma buruk, dihantui tentang ya dimulainya karma buruk, dan dia harus kuat menghadapi ya kutukan-kutukan yang dia jalani ya. Pada ujungnya nanti ya diam-diam dia juga ingin belajar spiritual ya, obsesi. Tapi di obsesinya selalu ada pilihan, ada dua pilihan di sini. Itu yang membuat dia ya akan selalu bermain dalam api gitu ya. Ya, sedangkan kamu di sini sudah komitmen meraih impian kamu. Kita lihat tentang the Death. Dia bermimpi buruk tentang kematian loh. Ya, dan dia mencoba untuk kuat ya menghadapi pembayaran karma buruknya. Seven of Wands, Eight of Cups. See, the Strange, the Queen of Pentacles. Oh my God, Seven of Wands, Eight of Cups, Strange, and the Queen of Pentacles. Dia merasa saingan ya sama kamu sekarang.
Dia merasa saingan, merasa kamu berkompetisi sama dia, dan ya dia melihat kamu sudah banyak berubah, lebih kuat, lebih dewasa, dan coba untuk berkomitmen sembuhkan diri dari masa lalu yang kecewa, yang membuat kalian ya saling bertentangan, saling berargumentasi, dan merasa dipojokkan juga. Ya, dia melihat kamu secara diam-diam, makanya dia takut akan kematian. Kenapa? Ya karena kamunya fokusin benahin diri. Di sini yang membuat dia ya ketil juga. Kita lihat Eight of Pentacles-nya, the Temperance. Dia terbunuh dengan perbuatan dia dari masa lalu ya. Di sini kecewa, mau tidak mau dia harus menerimanya. The Temperance and the High Priestess, the Nine of Cups. Segala doanya terkabul itu ya semuanya dari kamu sebenarnya, karena kamu rajin berdoa. Dia melihatnya seperti itu sekarang. Ya bukan kamu Tuhan, bukan, cuman kamu rajin berdoa ke Tuhan gitu loh. Lebih ke spiritualnya ya kamu. Jadi kamu adalah jembatan sebagai ya meraih impian dia sebenarnya gitu loh. Di sini dia coba untuk kuat, obsesi ya, untuk terlihat kuat. Dia dengan orang barunya ini juga ya dikuat-kuatin aja, karena ini ada ikatan spiritual juga ya. Dia kecewa dengan orang barunya sebenarnya, karena ya dia menjalani karmic cycle. Sedangkan kamu di sini sudah berpikir gimana untuk bisa move on dan sembuh. Ya walaupun harus memakan waktu. Ya. Tersiksa tentang kedamaian karena banyak sekali pertengkaran, bahkan juga ini jadi pertaruhan ya. Perang energi spiritual. The Queen of Pentacles, guys. This you, the Queen. Wow. Dia melihat kamu tuh udah misterius ya, dan itu membuat dia stres sih, karena dia mencoba cari informasi tentang kamu ya, terutama dalam media sosial. Salah satunya ingin melihat fisik kamu, perubahan diri kamu, lebih cakep, lebih jelek, atau lebih ganteng, lebih amburadul, atau lebih gimana gitu. Pokoknya dia nggak ngedapetin infonya itu tentang kamu ya. Dan isi hatinya dia ketika sendirian ya, dia memikirkan kamu dan juga orang ketiganya ini ya. Dan dia tahu kamu sudah banyak berubah. Bahkan dia ngelihat kamu tuh sudah lebih dewasa, dan silent treatmentnya udah melebihi dia. Dia nggak nyangka, karena kan tadinya dia yang silent treatment, sekarang malah kamu ya yang silent treatment, dan itu membuat dia bertolak belakang. Jadinya kok malah lebih galakan kamu ibaratnya gitu. Dan ini ada suatu pertengkaran ya, dia dengan orang barunya juga. Ini kayak perang ilmu dari, jadi gini, perang ilmu dari punya kamu dan juga punya orang ketiganya di badan dia ya. Makanya dia ada pertengkaran dengan orang barunya karena membandingkan kamu dan orang barunya ya. Dia membandingkan dan dia kecewa dengan orang barunya. Dia bilang, kalau aku lihat secara energi ya dari kartunya, jadi kayak kamu tuh nggak membuat aku tenang ketika aku ada masalah
beda dengan mantan gitu. Itu yang dia bicarakan ke orang barunya, dan itu membuat orang barunya marah, kesal, dan mencoba meniru kamu. Tapi ya kamu tetaplah kamu, gak bisa ya, karena kamu tipikal karakter yang super luar biasa sabarnya, mencoba untuk tenang, mencoba untuk komitmen, terutama dalam spiritual ya. Dia kecewa, nggak ada kedamaian, dan dia berdoa ya bisa kembali lagi sama kamu, dan dia merasa masih kontak sama kamu secara energi ya, secara energi. Kita lihat isi hatinya dia ketika sendirian. Receiving. True prosperity. Hold. Forgiveness. Small step. Triparty. Oke. Bentar guys. Dia shock ya, shock yang terjadi pada kehidupannya dia saat ini adalah masih tertahan dalam triparty. Jadi kayak ya isi hatinya dia ketika sendirian ya kayak ya dia harus bisa menerima, memaafkan apapun yang terjadi dalam hidupnya dia, belajar ya. Dan ini langkah kecilnya dia ini untuk minta maaf sama kamu ataupun ingin komunikasi sama kamu ini masih ditahan ya, ataupun tertahan. Kenapa? Karena masih ada triparty ya. Isi hatinya ya ingin meminta maaf dan memberikan kejujuran sama kamu dari adanya triparty. Tapi adanya memaafkan ini juga langkah kecil ke arah triparty. Jadi kayak gini loh, kamu memaafkan gitu ya, tapi kamu juga nggak mudah mengambil langkah besar menerima tentang yang namanya triparty, dan itu masih tertahan juga sama kamu. Salah satunya ya karena trauma, sakit hati gitu ya. Belajar dari langkah kecil gitu ya untuk bisa memaafkan tentang ya kesalahan perselingkuhan yang sudah dia buat sendiri ya. Pada akhirnya dia shock dari kesabaran ya, kesabarannya dia shock karena ya ini adalah perbuatan dari dia, hasil dari ukirannya dia. Kayaknya dia juga dikhianati oleh orang ketiganya ya, makanya dia akan menerima suatu permohonan maaf ya, kebenaran yang terjadi ya. Salah satunya adalah langkah kecil tentang kebenaran, yaitu adanya triparty kembali dari orang barunya ya. Makanya ada perdebatan karena dia pun membandingkan kamu dengan orang barunya, dan itu membuat orang barunya ini kesel, marah ya ke dia ya, karena nggak suka dibandingkan, dan dia malah ke arah kamunya tuh ke arah yang positif, kayak
kamu tuh nggak bisa kayak dia membuat aku lebih tenang, lebih damai dalam menghadapi masalah gitu. Itu yang membuat orang barunya kesel, nggak suka, nggak nerima. Ya, kita lihat. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Finance and career, financial issue are a factor in your love life right now. And healing family issue. Separation, kalian masih berpisah ya, dan ini dia harus mencintai dirinya dia sendiri nih untuk bisa belajar memperbaiki karmanya. Dan aku ngeliat nih dia ada masalah tentang keuangannya, dan ini mempengaruhi setiap percintaannya dia. Terutama ini masalah keuangan dari keluarga juga ya, dari orang tuanya. Dan dia juga ada satu traumatic ya, broken home gitu dari keluarganya. Jadi dia harus belajar menyembuhkan dirinya dia sendiri untuk menyelesaikan permasalahan dia, terutama dengan keluarganya. Jadi selama berpisah ini ya, dia banyak pembayaran karma, banyak masalah yang terjadi ya. Mau tidak mau ya, ini adalah hasil dari perbuatan dia sendiri. Dia harus menerima hal itu ya. Dan dia masih menahan meminta maaf ke kamu juga sih, belum bisa menjujurkan gitu loh ke kamu. Ya, belum bisa menjujurkan. Jadi masih terperangkap, masih tertahan dalam perselingkuhan di dalam kehidupannya dia ya. Dan ini adalah ya harta yang dia terima, yaitu tentang perselingkuhan kembali ya, karena ini dari perbuatan dia, niatnya dia ya. So aku harap ini bisa resonate ya buat kita semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan teruslah berbuat kebaikan, apalagi di bulan Zulhijjah ini yang mau bulan haji dikit lagi ya. Jadi tetaplah berbuat kebaikan agar kita mendapatkan jalan baik, karma baik ya, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga dan juga untuk keturunan kita ya, dan lingkungan kita juga. Oke, so tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, dan share ya, agar energinya menjadi nyata dan terkoneksi dengan kalian. Bye bye.